Selamat sore para pemirsa MNC Group seluruh Indonesia, lebih khusus masyarakat Yalimo, bahwa kami sampaikan hasil sidang di Mahkamah Konstitusi tanggal 29 Juni tahun 2021 di Jakarta tadi pagi. Kami kandidat 01 merasa keputusan itu konspiratif. Konspiratif artinya bahwa tanggal 19 April lalu bahwa Mahkamah Konstitusi atau amar putusan MK nomor 97 itu menjelaskan bahwa setelah PSU masalah diselesaikan di tingkat KPU Kabupaten Yalimo, tidak lagi bawa ke Mahkamah Konstitusi, kecuali hasilnya melaporkan ke Mahkamah Konstitusi. Ternyata kemarin yang bersangkutan mengajukan, yang pihak 02 mengajukan permohonan ke MK, diterima dan mendaftar, sidang itu berjalan. Dan dalam sidang ini kami lihat tadi bahwa tidak berbicara masalah selisih suara pelanggaran pemilu, tetapi berbicara masalah status hukum. Sehingga kami merasa bahwa MK tidak kooperatif dengan putusan amar putusan nomor 97 tanggal 19 April lalu. Kemudian dia sendiri melemahkan keputusannya. Yang kedua, bahwa di Mahkamah Konstitusi bukan tempat uji pidana. Mahkamah Konstitusi tempat untuk perkara, kasus perkara pidana itu di Mahkamah Agung. Ini kotor balik. MK kami merasa dia salah kamar. Bahwa Undang-Undang Pemilu dan PKPU menjelaskan bahwa calon peserta pemilu kada itu dari proses pendaftaran sampai pemungutan suara, penetapan calon terpilih, pengusulan SK sampai pelantikan itu di dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU Republik Indonesia itu tidak pernah mempersalahkan. Laka lantas masalah di Jayapura, RDW itu setelah kita mendaftar resmi di KPU Kabupaten Yalimo. Semua persyaratan sudah lolos. Sehingga dia berhak mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya. Dan hal ini, saudara pemohon tidak pernah mengajukan ke MK sidang Mahkamah Konstitusi yang pertama, tanggal 9. Dan ini baru diajukan setelah PSU. Baru MK seharusnya lihat ini, lalu tidak pernah, yang lalu tidak pernah ajukan, kenapa kali ini baru diajukan masalah status hukum. Di dalam putusan Kejaksaan Tinggi Papua status hukum RDW itu adalah bulan Februari, tanggal 17 Februari, yang menjelaskan dia bebas dari tuntutan hukum. Dia menjalani selama 4 bulan. Dan 4 bulan itu sudah selesai. Tidak ada berkaitan dengan unsur pidana. Jadi tadi berbicara itu semua konsentrasi masalah status pidana, sehingga kami dirugikan, didiskualifikasi. Dan didiskualifikasi lalu diperintahkan pemilihan ulang keseluruhan di 5 distrik Yalimo. Ini tidak benar. Apa artinya Undang-Undang Pemilu dan PKPU yang menyelenggarakan KPU? KPU sudah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang tahapan-tahapan ini, sudah jelaskan bahwa dalam tahapan kalau yang bersangkutan tidak ada masalah itu ikut disertakan. Tetapi MK tidak melihat itu, tapi dia langsung putuskan ini ada apa? Keputusan yang konspiratif. Dan bukan kamarnya MK kalau masalah pidana. Pidana itu untuk kamarnya Mahkamah Agung. MK uji materi perkara undang-undang itu baru MK yang mereka seleksi, mereka yang lakukan, mereka yang periksa. Ini masalahnya MK, masalahnya Mahkamah Agung diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tidak benar. Jadi terjadi keributan masyarakat di Yalimo adalah semua nonton lewat YouTube maupun WiFi, semua sudah nonton, keputusannya tidak benar. Menurut kami tidak benar. Mahkamah Konstitusi mempermalukan KPU Republik Indonesia, KPU Papua, juga KPU Yalimo. Bahwa penyelenggara mereka merasa bahwa tidak benar.
Dalam sidang jawaban juga kemarin mengatakan bahwa polisi dan TNI ikut terlibat mendukung kandidat nomor 1. Tidak benar. Mereka bertugas keamanan, bukan untuk pemain di lapangan. Itu tidak benar. Pak Kapolda, saya mohon, Bapak dibacakan di dalam sidang bahwa Bapak ikut bermain di dalam pilkada kemarin, mendukung Erjon. Itu tidak benar. Bapak punya fungsi dan tugas adalah untuk mengawasi pelaksanaan pemilu kada di lapangan. Tetapi ini dibacakan dalam sidang jawabannya. Sehingga kami mohon semua pihak memberikan keterangan itu yang benar kepada Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi lembaga penyelenggara negara ini, tapi sudah salah mengambil keputusan. Sehingga statement terakhir saya, bahwa kejadian di Jalimo, itu bank BPD terbakar, kantor DPR terbakar, rumah-rumah dinas terbakar, itu pelampiasan emosi. Dan Mahkamah Konstitusi turun di Jalimo dan pertanggungjawabkan. Karena tadi kalau dia uji selisih suara, pokok perkara itu pertama melihat adalah jumlah status hukum. Yang kedua selisih suara. Yang ketiga pelanggaran-pelanggaran. Ini tidak dibicarakan lalu masuk ke dengan pidananya Erdi Dabi. Dan Erdi Dabi itu kapan diputuskan pidananya selama 5 tahun atau 10 tahun. Aturan ke 1 tahun ke bawah itu tidak bisa. Harus 5 tahun ke atas. Ini kenapa harus mengambil keputusannya kok kontroversi begini. MK main lagi salah kamar. Kami mohon semua pihak tolong mendukung kami bahwa kami merasa negara ini kalau main-main begini terus, demokrasi yang sejujur-jujurnya, seadil-adilnya, sebenar-benarnya, kapan baru berjalan baik? Kalau selalu mengambil keputusan itu kontroversi begini. Negara perlu melihat ini, mempermalukan. Hasil di lapangan itu suara pemilihan tanggal 9 Desember tahun 2020 sama dengan PSU suara kemarin. Tidak ada satu suara pun keluar ataupun masuk. Hanya kami 01 punya suara 100 keluar. Jumlah 147.780. Itu tetap kembali. Dan pihak kandidat 02 itu 43.000. 43.000 dengan 47.000, kalau lihat aturan selisih suara ini sudah jelas bahwa kami sudah menang di lapangan. Baik itu pemilu tanggal 9 bulan Desember lalu juga maupun tanggal 5 Mei tahun kemarin, itu sama, jumlah suaranya sama, tidak pernah berubah. Dan permainan itu tidak ada main curang, semua main rapi, karena perintah PSU adalah 1 orang 1 suara. Sehingga Jalimo betul-betul wujudkan one man one vote itu. Tetapi ini terjadi sehingga kami mohon semua pihak tolong memberikan masukan kepada negara ini bahwa selalu salah mengambil keputusan. Saya pikir demikian. Terima kasih. Dan Pak Kapolda saya pesan bahwa aparat jangan dikirim ke sana, tapi kalau dikirim ke sana tolong dialog dengan mereka. Dan Bapak bantu fasilitasi bahwa hari Kamis kami bicara di ruang Wakil Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.